iPhone 11 Pro Max, flagship dari Apple yang dirilis bulan September tahun 2019. Di tahun 2022 ini, kita akan review tentang iPhone ini, kira-kira apa saja kelebihan dan kekurangannya, dan masih layak belikah untuk di tahun 2022 ini. Sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa subscribe dulu channel ini. Terima kasih. iPhone 11 Pro dan Pro Max ini merupakan iPhone pertama yang menggunakan triple kamera, yaitu ada kamera utama, kamera ultrawide, dan juga telefoto. Dari segi desain, ini adalah desain pertama kali yang menggunakan logo Apple yang turun di tengah dan juga bump kamera yang cukup besar dan ya lumayan tinggi sih. Tapi itu selera dari segi desain, ada yang suka dan ada yang mungkin tidak terlalu suka dengan desain ini. Di video kali ini saya akan bahas apa saja kelebihan dan kekurangan dari iPhone 11 Pro Max ini. Yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu kelebihan dari HP ini. HP ini memiliki kamera yang bagus karena untuk kamera depan dan belakang ini resolusinya sama, yaitu 12 megapiksel di semua kameranya, jadi di telefoto, kamera utama ataupun kamera ultrawide-nya, dan juga kamera depannya sudah menggunakan resolusi 12 megapiksel serta sudah mendukung ya resolusi 4K di 60 fps. Itu kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua adalah prosesornya sudah menggunakan chipset A13 Bionic. Ini sudah mumpuni untuk digunakan di game-game berat ataupun aplikasi berat, meskipun itu kita gunakan aplikasi yang saat ini di tahun 2022. Kelebihan lainnya adalah HP ini sudah mendukung fast charging 18 watt ataupun 20 watt serta sudah ada fitur wireless charging. Jadi walaupun ini baterainya besar, dapat dicas dalam waktu yang tidak terlalu lama menggunakan charger bawaannya, yaitu fast charging 18 watt. Kelebihan yang keempat adalah layarnya yang sangat jernih, terang, karena sudah menggunakan panel OLED atau Super Retina XDR display, sehingga penggunaan di dalam ataupun luar ruangan pun yang cukup terang, HP ini dapat dilihat dengan nyaman. Yang kelima, kelebihannya adalah dari segi baterainya. Baterainya ini cukup awet dan mungkin adalah kapasitas yang paling besar di iPhone, yaitu 3900 mAh, hampir 4000 mAh. Dengan prosesor A13 Bionic, ini menjadi sangat irit untuk penggunaan baterainya. Kelebihan yang keenam adalah dari paket penjualannya, HP ini masih lengkap ya, jadi kita masih mendapatkan earpod, kepala charger fast charging 18 watt, dan juga USB Type-C. Untuk saat ini kan hanya charger tidak dapat, hanya dapat USB-C saja. Nah, itu tadi 6 kelebihan iPhone 11 Pro Max. Nah, sekarang waktunya kita kulik apa saja kekurangan HP ini. Kekurangan yang pertama adalah untuk jaringannya, ini masih belum support untuk 5G ya, jadi ini jaringannya masih 4G. Tapi 4G pun saat ini juga cukup cepat karena 5G kan belum merata di wilayah Indonesia. Lalu yang keduanya adalah dari layarnya, refresh rate-nya masih 60 Hz. Jadi untuk kecepatan kalau kita menggunakan game-game atau scrolling itu mungkin tidak senyaman ketika kita menggunakan yang 90 Hz atau yang 120 Hz. Tapi untuk penggunaan normal, ini sudah cukup bagus. Kekurangan yang ketiga adalah dari kameranya, ini belum dilengkapi dengan kamera makro. Jadi kita apabila ingin mengambil objek yang kecil dengan jarak yang sangat dekat, kamera HP ini belum support. Meskipun di sini sudah dilengkapi dengan kamera telefoto ya. Cara mensiasatinya adalah kita bisa melakukan zoom pada objek yang kecil tersebut dengan jarak tertentu agar bisa lebih fokus, sehingga detail dari objek yang kecil tadi bisa kita peroleh. Nah, kekurangannya adalah itu, belum ada fitur makro kamera, dan saat ini untuk flagship hampir semuanya sudah dilengkapi dengan makro kamera. Keempat, kekurangannya adalah ketika kita menggunakan fitur night mode, itu hanya bisa digunakan di lensa yang wide. Nah, ketika kita menggunakan kamera ultrawide, otomatis ini mati ya, jadi fitur night mode-nya mati.
sehingga kita tidak bisa mengambil objek yang cukup lebar ketika ada cahaya yang redup atau di malam hari. Nantinya night modenya itu akan off secara otomatis. Itu sih yang menjadi kekurangan dari segi kameranya. Kalau dari segi detail, dari segi video, itu sih tidak masalah. Kekurangan lainnya adalah dari segi notes, ini cukup besar, sehingga ketika kita main game ini, untuk yang belum terbiasa, jadi seperti ada blok hitam seperti itu. Ketika kita nonton video di YouTube, misalkan kita nonton shorts, itu juga ada beberapa bagian yang terpotong oleh notes yang cukup besar ini. Nah, itulah kurang lebih kekurangan-kekurangan yang ada pada iPhone 11 Pro Max. Ada juga kelebihannya, ada juga kekurangannya. Nah, dari sini bagi teman-teman yang mungkin di tahun ini ingin upgrade ke iPhone 11 Pro Max, dari video ini teman-teman mungkin bisa menjadikan bahan pertimbangan apakah HP ini layak dibeli untuk daily driver kita di tahun 2022 ini. Oke, terima kasih untuk yang telah menonton video ini. Dukung terus channel ini dengan klik like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Ditunggu kembali video-video kami yang berikutnya.